Kalau ada hal seperti itu kita kembali kepada aturan. Jadi yang kita ambil kemana itu bagaimana orang lain bisa menerima keputusan itu. Ini, bagaimana caranya sih menguji itu, Pak? Iya ya. Contoh gerai atau kantin. Saya, Pak, ya, gerai itu. Kita melihat regulasinya. Kan harus ada dasarnya. Regulasi, Pak, ya. Makanya dalam kita membuat ada konsiderannya, Pak. Saya, Pak. Ada konsiderannya. Ada dasar pertimbangannya. Ya kan? Saya. Kalau membuat keputusan dalam bentuk tertulis, ada konsiderannya, ada pertimbangannya. Apa ada pertimbangannya? Apa? Yang mampu dibuatkan penyadaran kepada semua. Ya, ini kita harus mencari jalan keluar. Mau keputusan dengan mengubah meminjamkan. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali. Saya Nur Ibrahim Yusuf, CGP Angkatan 9. Sekarang ini lagi bersama Bapak Dadan Linggarjati, Kepala Sekolah SD Bakat Mente. Sekedar tambahan profil, SD Bakat Mente ini jumlah siswanya sekitar 250 anak. Tentunya dengan jumlah siswa yang sebesar sebanyak itu pasti akan banyak mengalami problem-problem dalam hal ini beliau sebagai pimpinannya. Baiklah Pak Guru, Pak Kepsek, saya ini dalam tugas dekon ini diberikan tugas untuk belajar atau berguru sama kepala sekolah tentang mengambil keputusan berdasarkan kebajikan universal. Nah, yang pertama ini yang kita mau bagaimana bertanya dulu kabarnya. Sehat Pak Guru? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Kabar sekolah? Alhamdulillah. Ya. Amin. Yang pertama ini mungkin Pak Kepsek bisa kita dahului dengan bagaimana Pak Kepsek membedakan tentang pengambilan keputusan tadi itu benar dengan benar dan benar salah. Kalau benar dengan benar itu kan berarti terkait dengan masalah dilema etika Pak Kepsek. Sementara ada juga mungkin di suatu waktu Pak Kepsek akan ketemu yang namanya mengambil keputusan antara benar atau salah. Itu masuk bujukan moral. Berdasarkan pengalamannya Pak Kepsek, bagaimana kira-kira Pak Kepsek itu mengidentifikasi problem tersebut? Nah, kalau untuk yang benar hari ini benar atau benar salah, jadi waktu itu ini langsung ke peristiwanya. Tidak apa-apa Pak, langsung peristiwa gimana Pak? Jadi waktu itu kita pernah mendapatkan seorang pindahan ini. Siap. Dari dibilang dari luar negeri lah ya, dari mereka sudah besar-besar, tapi kita harus memasukkan mereka untuk ke uji awal sekolah ke kelas rendah. Sedangkan mereka fisiknya sudah kelihatan udah besar, udah besar, udah di kelas 4 lah, itu mereka di kelas 4 kelas 5. Nah, itu memang dilema buat kita. Jadi kita sempat tidak berani terima dulu, berkoordinasi dengan dinas terkait dan dinas kita itu. Bagaimana prosedur yang harus kita lakukan? Sementara kan mereka nggak sekolah sebelumnya. Mereka itu tinggalnya kan di, mohon maaf mungkin ya, di tengah hutan dan sebagainya. Kita terima salah karena memang nggak punya status sebelumnya, pernah sekolah di mana, nyambungnya gimana, kita kan harus cari urutannya itu. Bagaimana, apakah sudah mengenal bacaan, karena kan kalau untuk yang anak-anak yang apalagi itu sudah lewat mungkin kelas 3, untuk yang kelas rendahnya agak susah memang kita memasukkan nanti konsep-konsep untuk pengenalan angka huruf, tapi memang bisa, cuma mungkin prosesnya agak lama. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah kita koordinasi dengan pihak dinas, kita masukkan itu bukan dari kelas 1 atau kelas, ada yang umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu kita masukkan ke kelas 2 waktu itu. Yang 10 tahun yang kelas 3.
Tapi 2 orang. 2 orang. Nah, jadi nanti asalkan di SMP-nya nanti itu tidak melewati usia yang 9 tahun ya itu. 9 tahun. Oh iya. Nah, usia nanti maksimal kayaknya 11 tahun lah kayaknya. 11 ya. Nah, untuk SMP-nya. Berarti turun 1 tahun. Nah, aja. turun. Nah, itu alhamdulillah kita dapat memang keputusan itu kan kerjasama dengan orang lain, bukan saya sendiri. Nah, Nah, ini yang menarik ini. Istilahnya meskipun kepala sekolah itu selaku pengambil kebijakan tertinggi kan gitu kan, tapi Pak Kepsek tetap juga kita tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Iya. Dengan dinas terkait lah saya itu pendidikan itu sih berarti kita ingin menyelamatkan anak-anak kan ya ini masuk dilema etika ya. dilema etika juga jadi kita pikirkan ini anak-anak ini nanti kasihan Ya, diterima bagus karena untuk menyelamatkan anak tersebut tidak diterima juga diterima bagus karena juga. dia sudah lahir yang sudah ini Iya. kasihan juga kan Iya. jadi itu terjadi dilema di situ kalau kan kita ingin menyelamatkan ya anak-anak bangsa kita ini. Masa depan bangsa. Terus kan pada pengambilan keputusan itu apakah Pak Kepsek cuman ke dinas saja atau apa istilahnya uji publikasi kan misalkan publik itu seperti apa kira-kira Jadi alhamdulillah kalau masalah memang itu kalau itu tidak ada pelanggaran, tidak ada yang butuh diuji publikasi kan ya. ya Karena memang itu kan menyangkut masa depan anak. Dan juga kan kalau insya Allah lah kalau masyarakat untuk menyangkut masa depan dan sebagainya selalu disupport lah. Kan itu menyelamatkan anak-anak. Tidak ada yang inilah. Tidak perlu kayaknya harus ini karena itu menyelamatkan. yang jelas kalau misalkan ditahu sama masyarakat itu apa Pak Kepsek tetap istilahnya tetap semangat ya, istilahnya tidak ada istilahnya merasa diintimidasi atau tidak khawatir intimidasi atau apa ya. Karena itu memang untuk murni di pendidikan. Nah, jadi kalau mungkin saya meminta uang dan sebagainya, ada rapat meminta segala sesuatu atau apa, mungkin ya di dalam gabung ini juga kan mungkin ada harus Karena kalau misalkan ada terganggu perasaan berarti itu biasanya mengarah ke bujukan moral biasanya. tidak Ada amannya. Jadi tadi kan ada satu kasus tentang siswa yang akan diterima tetapi usianya sudah jauh kan gitu. Iya. Mungkin ada beberapa kasus lagi Pak Kepsek ya tentang dilema etika ya. Menurut saya dari beberapa pengalaman pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang menguatkan Pak Kepsek ini untuk mengambil keputusan tersebut seperti apa? Yang menguatkan yang jelas kita haruskan kalau keputusan itu lebih banyak saya harus komunikasi dengan teman-teman guru lainnya. Tidak harus saya sendiri. Saya berkoordinasi dengan saya adakan rapat dengan teman-teman pendidik juga. Jadi kan saya juga butuh saran dari Bapak Ibu guru lainnya apakah nanti pengambilan keputusan saya tepat atau bagaimana. Jadi kan saya harus walaupun pengambilan keputusan yang tertinggi saya ya, itu kan harus Tetap koordinasi dengan pendidik yang lainnya dengan Bapak Ibu guru lainnya. Berarti selaku pimpinan yang mengambil keputusan itu tentunya kan berpihak kepada murid Pak Guru ya, berpihak pada murid. berpihak kepada murid. Jadi apapun keputusannya arahnya ke bagaimana siswa tersebut terselamatkan. Ya, terselamatkan. Dengan itu tadi pertimbangannya ini apa namanya komunikasi dengan guru atau apa. Dengan masyarakat, komite dan sebagainya. Nah, kira-kira terkait dengan aturan ini, regulasi ini, Pak Guru, apakah Pak Guru pernah memandang keputusan itu, mengambil keputusan tersebut terkait tentang regulasi, aturan? Regulasi saya rasa tidak pernah saya lakukan. Iya. Keuangan tidak ada kan. Kalau keuangan kan memang sudah kita atur ya dari awal tahun. Iya. Untuk ya makan minum aja yang kita dapat.
tidak ada regulasi paling kalau regulasi kalau kantin-kantin ya tidak begitu ini pembangunan kantin dan sebagainya. Kalau pembangunan kantin kita lebih ke memang kalau waktu itu saya ingin membuat kantin itu dengan kantin sehat. Memang ada kita kan juga punya koperasi di sekolah. Jadi kalau kantin itu kerjasama kita dengan koperasi sekolah. Jadi kalau untuk yang pengambilan keputusannya itu yang saya lebih fokus di sekolah itu lebih ke bagaimana dapat mengelola sampah dengan baik. Dan keputusan tersebut langsung eksekusi di situ atau perlu waktu atau perlu diskusi dulu atau apa? Karena ada beberapa kasus kan. Tantangan dia dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah dilema etika itu. Itu aja pokoknya. Nah kalau untuk ya pengambilan keputusan tergantung kedalaman kasusnya itu. Kalau kasusnya dalam melibatkan masyarakat luas dan sebagainya, tentu itu akan kita ya banyak step-stepnya. Tidak bisa hari itu kita ambil keputusan. Tergantung kedalaman dari kasusnya, apakah melibatkan guru, oleh murid, siswa, masyarakat yang lain gitu. Itu kan kita harus beberapa langkah-langkah yang kita perlu ini kita ambil. Tergantung ke dalam kan memang ada kasus. beberapa kasus yang tidak perlu kita panggil teman-teman atau apa, misalkan anak terlambat masa apa cuma kali kita mau panggil sini dulu guru-guru semua ini kita mau pakai kedalaman